Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Putusan bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mendapat sorotan tajam publik. Ungkapan kecewa pada majelis hakim ditunjukkan elemen masyarakat dengan mengirim karangan bunga ke gedung PN Surabaya. Kontroversi putusan bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur mendapat kritikan dari masyarakat. Warga yang tergabung dari sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan rasa kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Tuntutan kami dari Aliansi Madura Indonesia, warga Kota Surabaya, warga rakyat Indonesia meminta 3 majelis hakim dicopot. Karena ini sudah menampar rasa keadilan buat kami. Diproses, ya pastinya diproses. Karena kami juga sudah mengirim surat ke KY, ke KPK untuk segera menindaklanjuti atas putusan 3 majelis hakim tersebut. Sementara itu, 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti, Jumat kemarin mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun, Erintua Damanik selaku hakim ketua mengaku kedatangannya ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya untuk silaturahmi, bukan untuk pemeriksaan. Jangan saya yang jawab, Humas. Oh gitu. Oke, ya jangan saya, nanti saya nggak objektif dong. Oh siap. Humas ya, di Humas. Kami belum bisa memeriksa, ya, belum bisa memeriksa. Karena memang kan harus ada ini ya, penugasan untuk periksa dari manapun. Kami tidak periksa. Kalau toh hakim pengadilan negeri datang ke pengadilan tinggi adalah sudah biasa. Putusan bebas Ronald Tanur dinilai janggal hingga memicu polemik di tengah masyarakat. Usai pembacaan putusan bebas, masyarakat meminta agar Komisi Yudisial menyelidiki putusan tersebut dan melaporkan 3 hakim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran kode etik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPR RI sekaligus politisi PD Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mendesak Komisi Yudisial untuk menyelidiki vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Ia juga meminta vonis bebas Ronald Tanur yang dinilai janggal dapat diusut tuntas. Indonesia dimanapun berada, ada berita membuat saya sebenarnya muak banget. Feelingku indikasi kuat ada sesuatu yang janggal gak benar. Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024 terhadap Gregorius Ronald Tanur, katanya si anak seorang anggota DPR RI. Ketua Majelis Hakim yang bernama Erintua Damanik mengatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum kasus pembunuhan. Ada bukti CCTV. Tadinya tuntutannya 12 tahun penjara. Saya mendesak Komisi Yudisial, institusi manapun yang kait pengawasan kinerja hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024. Indonesia jangan diam, viralkan, terus suarakan. Kita menuntut keadilan bagi korban yang bernama Dini Sera Afrianti yang kehilangan nyawa. Anak dewan, mau anak pejabat apapun, kasus seperti ini tidak ada vonis bebas. Pemirsa, pagi tadi tim kuasa hukum Dini Sera Afrianti bersama keluarga mendatangi Komisi Yudisial. Kedatangannya dilakukan untuk melaporkan 3 hakim yang memutus bebas Gregorius Ronald Tanur atas kasus pembunuhan Dini Sera. Keluarga Dini Sera Afrianti bersama tim kuasa hukum dan didampingi oleh anggota DPR Komisi 9 Rieke Diah Pitaloka mendatangi Komisi Yudisial untuk melapor dan mengusut tuntas atas ketidakadilan dalam kasus ini. Pihak keluarga Dini Sera sangat kecewa dengan putusan hakim karena berdasarkan bukti CCTV dan visum hasil otopsi terindikasi kuat bahwa Dini meninggal karena kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Ronald Tanur. Keputusan hakim dalam kasus kematian Dini Sera ini sendiri dianggap kontroversial karena putusan vonis hakim yang membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan. Ini Alfi Karisma, kembali hari ini kita masih memperjuangkan keadilan di Republik Indonesia ini. Kita berharap hari ini kita melaporkan kepada Komisi Yudisial atas 3 majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT
yang kita tahu bersama sudah diputus bebas. Semoga 3 majelis hakim itu segera dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penindakan dari Komisi Yudisial. Dan kami berharap putusan dari Komisi Yudisial itu merubah wajah hakim yang ada di Republik Indonesia untuk lebih berhati-hati, lebih bijaksana dan lebih arif dalam memutus perkara, mengedepankan keadilan dan kebenaran. Hari ini bukti yang dibawa apa aja Pak untuk ini Pak? Bukti-bukti pendukung awal yang kami bawa adalah mungkin gambar-gambar yang menunjukkan bahwasanya pertimbangan hakim yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan perkara ini sudah tidak benar. Dan yang kedua, kami juga membawa bukti-bukti berupa surat dakwaan yang berisi tentang hasil visum yang dikatakan bahwasanya hasil visum itu tidak menerangkan meninggal karena minum alkohol. Begitu. Dan juga kami menunjukkan di dalam surat dakwaan itu juga bahwasanya tidak ada niat dari tersangka GRT untuk membawa korban ke rumah sakit sebagaimana yang dijanjikan pertimbangan hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk memutuskan bebas tersangka GRT. Sementara itu, ayah almarhum Dini Sera yang turut hadir melaporkan 3 hakim ke Komisi Yudisial merasa kecewa dengan putusan vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Pihak keluarga juga menyebut hingga kini tidak ada itikat baik termasuk permohonan maaf dari pihak Gregorius Ronald Tanur. Harapan Bapak? Harapan Bapak mudah-mudahan mohon kepada semuanya mohon diadili yang sebenar-benarnya. Harapannya mudah-mudahan kasus ini cepat selesai dan mudah-mudahan bijaksana hakim dan semua penegak hukum itu semuanya adil gitu. Pak, atas putusan hakim kemarin yang membebaskan terdakwa ini Bapak perasaannya seperti apa? Bapak kecewa lah, walaupun Bapak orang bodoh apalagi orang pintar ya, Bapak juga orang bodoh tidak masuk akal gitu. Dengan keputusan 12 tahun, datang-datang tiba-tiba ada informasi dari Pak Dimas, lagi pengajian 100 harinya almarhum, ibunya almarhum itu, ada informasi katanya divonis bebas. Kecewa ya? Gimana perasaan Bapak? Kecewa lah gitu. Jangankan untuk ngasih biaya atau gimana ya santunan atau minta maaf, ini lagi-lagi diputus bebas. Gimana perasaan Bapak lah, orang kecil? Sebagainya tidak bisa serta-merta langsung dieksekusi oleh Komisi Yudisial, namun hanya berupa rekomendasi terhadap Mahkamah Agung. Jadi kami juga meminta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk pengawalan ini sampai juga kepada pengawasan terhadap kinerja di Mahkamah Agung. Demikian. Langkah lain terkait Justice for Dini Sera ke depannya seperti apa? Pertama, kita sedang menggalang melalui petisi. Petisi itu menjadi penting, ada di change.org, Justice for Dini Sera, hashtagnya. Mohon dibantu juga, karena ini akan teman-teman tentu kita berpikir, kok bisa ya kasus seperti ini yang kita, kenapa tidak kasus-kasus lain? Kasus ini menurut saya dan juga teman-teman yang bergabung dalam aliansi ini keputusan bukan hanya tindakan pelaku yang ekstrim, tapi keputusan majelis hakim terindikasi kuat juga ekstrim, mengandung kekerasan ekstrim dengan diduga mengabaikan bukti CCTV, diduga mengabaikan visum dari Rumah Sakit Sutomo